Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya teman-teman ya. Hari ini kita mulai panen sawit rawa lagi teman-teman ya. Alhamdulillah ini sawit panenan per 1 bulan ya teman-teman. 21 hari kena kemarin hari habis pasca musim lebaran ya teman-teman. Habis lebaran karyawan banyak cuti ya, cuti sementara lah untuk berlibur lah, maklum ya teman-teman, setelah silaturahmi ke tempat keluarga ya. Nah ini kita mulai panen lagi teman-teman. Nah ini sistem kita sistem langsir seperti ini sedikit-sedikit dulu karena kita sudah pesan win penarik kayu ya untuk narik ini nanti lori sawit kita ini teman-teman. Nah ini caranya seperti ini teman-teman ya. Nah walaupun cara seperti ini sedikit susah dan gampang teman-teman. Nah itu dia, susah-susah gampang maksudnya teman-teman ya. Tapi ya alhamdulillah daripada kita ini untuk jalur lain tidak ada teman-teman, karena ini kita nanam sawit ini di kayak berbentuk pulau ya, suatu pulau seperti pulau, kiri kanannya sungai teman-teman ya. Nah untuk akses termudahnya ya lewat sini teman-teman. Mungkin kalau menggunakan atau bikin jembatan mungkin bisa teman-teman, tetapi membutuhkan modal yang besar. Tapi kalau kita menggunakan sistem kereta gantung seperti ini modalnya lebih irit dan kurang teman-teman. Mungkin kalau lahan kita luas di sini teman-teman, sekitar dulu 10 hektar mungkin bisa kita buatkan jembatan teman-teman, karena sesuai hasil teman-teman ya. Karena di sini lahan kita cuma 2 hektar saja teman-teman, itu pun surat yang lama teman-teman. Udah tahu surat yang sekarang teman-teman, karena semua bantaran sungainya ini terkikis oleh air teman-teman ya. Banyak sudah sawitnya yang hilang. Kalau dulu memang berdasarkan surat sertifikatnya teman-teman, berdasarkan ukuran PTSL memang 2 hektar, tetapi tidak tahu sekarang sudah sisa berapa teman-teman ya. Nah begitulah kondisi sawit yang kalau ditanam di bantaran sungai. Tetapi untuk hasil ya teman-teman tidak meragukan lagi teman-teman. Di sini walaupun lahan 2 hektar nggak mati, kalau musim trek itu ya 3 ton 4 ton dapat ya teman-teman ya. Itulah kelebihannya kita nanam sawit dekat bantaran-bantaran sungai seperti ini, karena kita tidak terlalu menggunakan pupuk. Jujur saja saya di lokasi rawa ini jarang sekali, baru selama saya menanam ya, umur sawit sudah 12 tahun ya teman-teman ya, baru 2 kali saya melakukan pemupukan ya teman-teman. Itu pemupukan di awal dulu teman-teman, waktu masih tanam, sama yang kemarin ya teman-teman pernah saya lakukan pemupukan juga. Tetapi untuk hasil ya biasa-biasa saja kalau pemupukan di daerah rawa seperti ini teman-teman, karena memang tanahnya subur, susah kita membandingkan jumlah dapatnya seperti yang di areal pegunungan atau daerah lokasi pegunungan teman-teman ya. Nah seperti itu, makanya teman-teman bersyukur di lokasi rawa ini walaupun membutuhkan modal yang besar, tenaga yang besar teman-teman, tetapi untuk penggunaan pupuk tidak terlalu teman-teman. Beda halnya dengan lahan sawit yang berada di posisi gunung ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Mungkin teman-teman yang punya lahan lokasi seperti punya ini, ingat ya teman-teman, bukan rawa gambut teman-teman ya. Kalau punya saya ini bukan lokasi rawa gambut ya teman-teman, ini lokasi rawa bantaran sungai ya teman-teman. Memang di pada musim hujan dia tenggelam oleh air, tetapi kalau hujan mereda beberapa hari saja sudah lokasinya sudah kering teman-teman. Beda halnya lahan gambut. Kalau lahan gambut ini dia memang untuk lokasinya tergenang air lama teman-teman, itu biasanya harus banyak menggunakan kapur teman-teman ya. Itu saja pupuknya sudah bagus teman-teman ya, menggunakan kapur. Yang penting zat asamnya dikendalikan. Kemudian menggunakan pupuk urea atau yang lain itu tidak terlalu banyak kalau daerah gambut itu teman-teman ya. Sebenarnya kalau dapat daerah gambut sih lumayan bagus teman-teman, tapi membutuhkan biaya yang besar, saya yakin dan saya pastikan itu teman-teman ya. Tapi untuk lokasinya otomatis rata, tidak ada gunung teman-teman ya. Dan biasanya kalau banyak gunung agak menyulitkan ya, seperti itu ya, agak menyulitkan kita untuk penanaman sawit ini teman-teman, karena biasanya untuk upahnya lebih mahal ya teman-teman. Untuk upah operasionalnya lebih mahal. Beda halnya dengan lokasi rata atau lokasi yang bagus, lokasi mineral biasa ya teman-teman. Nah seperti ini tuh ya. Nah ini kita muatnya perlahan menggunakan pick up. Mungkin kita nanti bisa dapat unit yang agak besar untuk muatnya lebih cepat teman-teman ya. Sekali bawa 6 ton 7 ton ya. Nah seperti itu ya. Nah ini kita melansirnya di seberang ya teman-teman ya. Ini terpaksa kita lakukan seperti ini teman-teman, karena bantaran sungainya selalu berubah. Dulu awalnya kita buat kereta gantung seperti ini, panjang selingnya cuma 35 meter ya teman-teman ya. Sekarang kita sudah pakai 50 meter, tetapi ini kita nanti akan buat lagi kereta gantung yang baru, nanti sudah menggunakan seling yang 100 meter, karena ini sudah sambung berapa kali nyambung sudah ya seling yang kita pakai ya. Ini seling yang kita pakai untuk
membuat kereta gantung ini cuma menggunakan seling 8 mili ya teman-temannya, 8 mili ya, seling yang kecil saja tapi berlapis 2 ya teman-teman ya. Untuk kapasitas anunya keranjangnya sendiri ya teman-teman tidak terlalu banyak, sekitar 3 kuintal full sudah teman-teman ya. 3 kuintal untuk muatannya, 1 kuintal 2 kuintal, tapi alhamdulillah mulai banyak. Mungkin kalau teman-teman pengen buat seperti ini teman-teman mungkin bisa di lokasi teman-teman, kalau lokasi teman-teman sama seperti lokasi saya punya ini. Memang kalau yang praktisnya teman-teman bisa pakai ya teman-teman, pakai jembatan teman-teman, karena kalau jembatan ini motor bisa nyebrang ya teman-teman ya. Kalau sepertinya saya ini motor tidak bisa nyebrang, harus cari tempat jalan yang lain. Karena kondisi ya tempat saya ini bantaran sungainya selalu berubah-ubah ya teman-teman, makanya kalaupun ke jembatan modalnya terlalu besar. Nah seperti itu. Nah itu dia ya. Nah banyak sekali komen-komen yang berseliweran di TikTok maupun di YouTube saya ya teman-teman, kenapa tidak pakai jembatan, hasilnya besar kenapa tidak pakai jembatan. Nah ini kita kalau ngomong hasil besar memang lumayan untuk hasilnya, tetapi tidak sesuai dengan luas lahan. Mungkin kalau lahannya ini sampai 5 hektar 6 hektar mungkin bisa kita pakai kereta gantung, jembatan gantung. Karena kalau lahan seluas itu produktivitasnya kalau di rawa ini bisa tembus sampai 20 ton sekali panen ya teman-teman, kalau sampai punya 6 hektar ya. Ini saja kita punya 2 hektar sering sekali tembus sampai 10 ton. Itu mungkin teman-teman yang percaya. Kalau nggak percaya ya sudah ya teman-teman, karena kita sering panen di sini. Mungkin yang sering nonton video YouTube saya sudah sering melihat teman-teman. Tetapi karena kita menggunakan pick up, jadi tidak terlalu kelihatan banyaknya teman-teman. Mungkin kalau kita menggunakan truk atau unit yang lebih besar mungkin kelihatan jumlah banyaknya yang kita bawa ya. Seperti itu. Memang kita tidak mencantumkan tonase dalam sekali panen ya teman-teman, semua lokasi kita. Tetapi ya alhamdulillah untuk lokasi kita walaupun sedikit. Sebenarnya lokasi kita ini nggak terlalu luas teman-teman, semuanya nggak terlalu luas, tidak sampai 20 hektar ya teman-teman ya, di bawah 15 hektar ya. Tetapi ya alhamdulillah hasilnya dengan perawatan yang bagus. Kita tidak menggunakan bibit yang bagus teman-teman, yaitu bibit abal-abal saja, bibit biasa. Nggak tahu kalau kita menggunakan bibit yang bagus atau bibit unggul teman-teman, karena kita zaman dulu belum ada, kita tidak mengenal bibit unggul teman-teman. Tahun tanam 2012 kita tidak tahu tentang bibit unggul, kita tidak tahu pengalaman tentang bibit unggul, karena tidak ada penyuluhan tentang bibit unggul, karena yang kita anggap bibit sawit itu sama semua teman-teman ya. Nah seperti itu, karena yang mengeluarkan bibit di daerah tempat saya adalah PTP ya, adalah perusahaan pemerintah BUMN. Dulunya BUMN ya, sekarang sudah jadi Persero teman-teman ya. Nah itu dulu yang menyediakan bibit buat kita ya teman-teman. Biasanya kita beli bibit dari situ, semuanya dari situ. Memang bibit ini ya saya akui memang semuanya bagus teman-teman. Ternyata memang nggak ada kita tanam itu di lokasi itu walaupun seleksinya minim, dengan kondisi bunga cengkeh atau pohon sawit jantan itu jarang sekali kita temukan teman-teman. Paling dalam lahan 1 hektar atau 2 hektar itu paling 1 pokok. Kalau lahan saya yang 1 hektar itu sama sekali nggak ada yang jantan teman-teman, 1 pokok pun, kecuali yang tumbuh liar teman-teman ya, itu ada yang sawit jantannya. Itu pun tumbuh liar pun juga banyak yang bagus teman-teman, yang 160 pokok 1 hektar. Nah mungkin yang teman-teman bingung kenapa bisa tembus 160 pokok 1 hektar. Nah itu ada rahasianya, karena teman-teman semua yang nggak tahu dia caranya ya teman-teman ya. Karena saya sistem pemancangannya dari tengah lokasi dulu, baru kita mancang ke arah pinggir. Nah biasanya itu kita dapatnya lebih banyak ya teman-teman untuk bibitnya. Nah ini hasilnya teman-teman, ini kita akan antar ke pabrik dulu. Ini kondisi pabrik ya, agak-agak sepi ramai ya teman-teman ya. Nah ini bongkar muatan kita, nah ini kita bongkar kosong. Oke ya teman-teman ya, kita lanjut lagi ya teman-teman, part 2 ya. Ini video kita lanjut lagi nanti, karena kegiatan kita untuk lokasi rawa ini ada sampai 3 red teman-teman ya. Ini kita ringkaskan saja jadi 1 video teman-teman ya. Karena untuk waktu pengeditan kita, nah ini sudah anak buah kita, anggota panen kita sudah selesai panen teman-teman. Nah untuk langsiran sekarang saya dibantu oleh anggota panen saya ya teman-teman. Nah ini saya tidak kerja sendiri teman-teman. Nah seperti itu. Nah ini kita langsung muat lagi untuk kegiatan kedua teman-teman ya. Tadi untuk kegiatan pertama, kedua, dan kita lanjut lagi nanti yang ketiga teman-teman. Kita ringkaskan saja videonya. Nah ini kita masuk ke pabrik ya. Untuk pabrik tempat saya sendiri harganya cukup lumayan murah ya teman-teman. Harganya 2.800
per kilogramnya. Kenapa harganya paling murah? Ya karena banyak yang menjual buah yang kurang bagus.